Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Halo Coach Vena, Pak Abi, Mbak Yolanda, apa kabar? Halo, Halo, malam juga teman-teman. Coach Dani, Yola, ya. Ini lagi pada di luar Mbak Yolanda kayaknya ya. Termasuk saya ada di Pangandaran juga gitu ya. Asik. Ini dadakan juga spontan sama Coach Vena. Nah, kita akan membicarakan sesuatu yang menarik. Bagi saya ini sesuatu yang menarik karena ini juga termasuk spontanitas yang pop up waktu itu ketika ngobrol sama Coach Vena. Kelas apa lagi? Coach ke saya waktu itu kan ya, yang bisa berkontribusi. Nah, saya pilih tentang business and money. Nah, nggak tahu kenapa dan karena kita belum tahu dan belum ikut kelas, tapi energinya sudah menarik-narik nih Coach. Sudah antusias gitu ya. Tetapi mungkin teman-teman di sana gitu ya perlu ada sedikit penjelasan tentang bisnis itu dan siapa saja yang boleh ikut dan apapun mungkin ya. Oke, dan sekarang kita mungkin mendengarkan Coach Vena dan nanti mungkin Pak Abi sama Mbak Yolanda ditambahkan ya, mungkin ada pertanyaan juga tentang ini karena Pak Abi adalah promotor di Jogja nanti ya dan di kelas ini, dan Mbak Yolanda juga nanti saya dan Mbak Yolanda sebagai hostnya. Gitu. Silakan Coach Vena. Yes, jadi sudah banyak sih sudut pandang yang kita milikin. Saya langsung bertanya sama teman-teman tentang bisnis. Begitu dengar bisnis rasanya tuh kayak gimana? Ya bisnis gimana tuh Mbak Yolanda? Kalau saya agak berat ya karena takut rugi biasanya kan ya, dan bisnis itu kan sesuatu apa ya, transaksi ya, transaksi alat tukar barang dan uang. Itu sih yang saya paham sekarang Coach. Ya, bisnis itu kayaknya berat gitu ya, kayaknya rumit. Ya betul. Dan kebetulan saya ada bisnis nih di sini, gitu ya, baru mulai. Ternyata memang agak rumit gitu ya. Kalau kita tidak pernah ikut akses mungkin lucu ya ketika kita salah satunya adalah melemparkan segala kemungkinan gitu ya. Dan alhamdulillah sih ada kemudahan yang didapat. Nah, apakah bisnis ini juga hal itu seperti itu, Coach? Oke, so tadi yang saya tanyakan ke teman-teman, jadi saya mungkin juga tanya Pak Abi dan teman-teman yang mungkin akan mendengar soal artinya bisnis. Karena banyak kita punya point of view ya, punya sudut pandang. Bisnis itu adalah titik-titik. Bisnis itu ada kantor, ada pabrik, gitu kan. Jadi bisnis itu yang kayak tadi Coach Dani bilang hanya tentang ada produk. Iya. Yes. Dan yang menarik adalah kan teman-teman di sini juga bar facilitator seperti Pak Abi, Yola. Apakah kamu melihat ini sebagai bisnis atau hanya melihat ini sebagai menolong orang? Kayaknya sih. Ya. Okay. Jadi kalau kita sebagai healer ada dorongan pengen bantu sih awalnya. Yes. Tapi apakah kamu melihat ini sebagai bisnis atau ada rejection? Jadi kita perlu jujur sama diri kita sendiri. Begitu dibilang bisnis, tanpa sadar kita mendorong energinya ya, bukan pikirannya. Maksudnya energi kita tuh kayak ada jarak dengan bisnis itu sendiri. Ada sudut pandang tentang bisnis. Enggak, yang aku lakukan adalah sesuatu yang baik untuk berkontribusi. I'm not doing business, saya nggak melakukan bisnis gitu ya. Nah, kita membuat terpisah antara bisnis dengan kehidupan kita sendiri. Terpisah. Oke. Menarik. Membuat separation kan, karena buat kita bisnis itu adalah produk, jual beli, ingin mengambil keuntungan gitu kan. Jadi kita hanya berpikir tentang untung rugi dan segala macam. Enggak, saya nggak mau melakukan bisnis karena bisnis untung rugi dan saya bukan bicara tentang untung rugi. And then kita membuat separation. Ya. Suaranya Coach Dani. Oh sorry, ini ada sesuatu yang melegakan Coach ketika tadi ada Coach Vena menyampaikan bahwa di antara kita di bisnis itu ada sesuatu separation ya, ada keterpisahan. Ya. Di diri saya mengiyakan, tapi apa itu ya? Karena kita kan fokusnya dagang kalau bisnis itu, Coach. Yes. Bisnis dalam realita kita punya banyak sekali point of view. Nah, sehingga di sini adalah ada kelas tentang kita bicara tentang bagaimana kita clear mendapatkan kejelasan apa itu tentang bisnis, apa itu tentang yang kita ingin ciptakan dalam kehidupan. Oke. Karena ketika kita memiliki bisnis, tapi dari energetically terpisah, atau kita berpikir saya harus melakukan dengan benar, dengan cara yang benar untuk mendapatkan yang benar, tanpa sadar kita sudah berpikir ada yang salah.
Sehingga saya harus memilih benar, saya harus melakukan strategi benar, kalau biar nggak salah. Jadi di situ ada banyak sekali point of view yang kita akan gali, limitasinya semua, point of view kita tentang bisnis, dan apa yang menurut kita benar, dan apa yang menurut kita salah tentang bisnis, dan apa yang kita lakukan, kita terpisah dengan bisnis itu sendiri, karena kita memiliki point of view tentang bisnis, gitu kan, dan bagaimana jika kita include bisnis dan juga money. Nah, jadi ini ada lagi elemen yang lain. Bisnis aja udah banyak sekali point of view yang kita miliki nih. Baik itu tentang bisnis, apa yang dimaksud bisnis ataupun yang tidak bisnis menurut kita. Dan apa artinya bisnis dan apa artinya ketika saya tidak melakukan bisnis menurut kita. Dan juga tentang uang. Oke, jadi ada elemen bisnis dan uang itu berbeda ya, Coach? Yes, dan bagaimana kita bisa memasukkan mereka semua dan bagaimana kita terpisah dengan bisnis dan uang. Seberapa banyak kita melakukan bisnis sebagai melihat secara energetically yang tadi saya bilang. Benar dan salah, takut rugi. Ini adalah tentang hanya mencari keuntungan. Bisnis itu hanya tentang produk. Saya nggak pinter bisnis, saya nggak bisa bisnis, dan banyak sekali sudut pandang. Dan ketika kita dari sudut pandang itu dan ketika ada peluang ataupun ada kemungkinan untuk berbisnis, akhirnya kita berfungsi dari itu dan apa yang tercipta. Semakin kita memiliki point of view itu, kita semakin menciptakan hal tersebut. Dan seberapa banyak orang yang berpikir bisnis itu adalah suatu yang orang yang melakukan bisnis itu serakah. Gitu ya. Jadi banyak sekali nanti kita akan menggali semua point of view kita tentang bisnis yang tanpa kita sadarin. Sehingga kata Coach Dani, mau sih tapi kok berat ya? Kok saya lebih enak kayak menghealing ya dibanding dengan bisnis. Oke, seberapa kita aware tanpa sadar ke program semua dari realita ini tentang bisnis. Iya. Oke, Mbak Yolanda, Mbak Abi ada mungkin yang mau ditanyakan tentang kelas ini? Kelas ini ada hubungannya dengan hitung-hitungan, ada nyambung nggak sih dengan bisnis? Karena saya paling malas hitung-hitungan tuh, angka itu kayaknya, aduh. Menarik nih. Ya. Jadinya ya. Yes. Jadi tentang hitung-hitungan, tentang angka sebenarnya adalah sudut pandang kita ya. Aku juga awalnya juga nggak suka dengan matematika. Mulai dari nggak suka matematika sampai ke bawah ke uang. Sampai ke uang jadi mereject dia. Saya pernah punya klien. Dia bagus sekali dalam branding, dia bagus sekali dalam menciptakan sesuatu. Sampai dia memiliki tanda kutip restoran yang saya nggak sebutin namanya, restoran yang berkembang banyak sekali. Tapi dia nggak suka dengan uang. Nah, begitu dia nggak suka dengan uang, dia punya pegawai dong untuk yang ngatur accounting. Tapi akhirnya hancur karena dia tidak suka sama uang. Jadi secara energetically, kita nggak perlu menyukai, tapi paling tidak kita tidak membuat separation terhadap angka. Bukan akhirnya kamu jatuh cinta dan kamu lihat, tapi tidak ada separation terhadap angka. Dan sehingga angka itu dan orang itu bisa datang dalam kehidupan kita dan berkontribusi. Dan kita melakukan bisnis nggak harus semuanya pintar, tapi kita tidak mereject bisnis itu sendiri. Dan juga dengan angka, tidak mereject angka itu sendiri. Gitu ya. Nah, kalau kita masih ada energi yang mereject, sehingga bisnis itu apapun yang kita kerjakan, ataupun kita kerja, gitu ya, membuat kita jadi terpisah. Ketika kita kerja, kita dalam marketing ataupun dalam sesuatu, kan kita berhubungan dengan bisnis. Bagaimana kita bisa menerima kontribusinya kalau kita, tanda kutip, nggak suka dengan bisnis? Ya, itu nggak disadari ya, Coach ya? Yes, nggak disadarin. Awalnya juga gitu. Aku cuma bilang gini, itu kok kelasnya manggil-manggil ya? Tapi saya nggak punya bisnis. Saya pikir gitu. Kayak tadi saya gitu kan, saya memilih ini tapi saya nggak tahu apa itu gitu kan, ada apa yang dalamnya, seolah-olah di dalam itu ada yang mau manggil-manggil sesuatu yang kayak perlu dibongkar atau melampaui gitu. Yes, jadi bagaimana kita menciptakan kehidupan kita sehingga kita jelas, dan bagaimana kita menjalani kehidupan berdasarkan ask the question, bukan dari kesimpulan. Banyak dari kita melakukan bisnis melalui kesimpulan. Saya harus melakukan A, B, C, D. Atau ketika dia melihat, oh ini adalah peluang, gitu kan, opportunity, peluang. Peluang itu berdasarkan dari kesimpulan. Sedangkan di kelas kita akan sharing adalah kita ask dari pertanyaan sehingga muncul possibility, dan possibility itu datangnya dari question, bukan dari kesimpulan.
Jadi bagaimana kita biasanya cenderung adalah, menawarkan bisnis, ini adalah peluang. Karena dia sudah hitung-hitungan dulu. Bisnis ini akan begini, akan begini, akan begini, akan begini. Sehingga dia nggak mendapatkan clarity tentang bisnis itu sendiri. Dia sudah berangan-angan di dalam pikirannya. Jadi dia nggak mendapatkan clear kejelasan dari energi itu. Tapi kalau dari possibility, ask the question, dan muncul possibility, dia follow something awareness. Jadi dalam kehidupan bagaimana kita aware terhadap segala sesuatu, termasuk bisnis, termasuk uang, dan kita jelas memiliki clarity apa yang kita ingin ciptakan dalam hidup. I see, udah mulai dapat deh, kegambar mulai. Berarti salah satunya adalah kelas ini adalah membuat lebih jelas ya, Coach ya, Yes. dalam memutuskan, bukan berdasar kesimpulan. Menarik. Yes. Okay. Dan kita tidak mereject yang tadi tentang bisnis, karena ketika kita mereject, walaupun kita bekerja ataupun jadi ibu rumah tangga, ketika mereject bisnis, bagaimana kita bisa menerima kontribusi dari orang-orang yang berbisnis, kan? Itu dia menarik tuh. Ibu rumah tangga bersedia untuk menerima kontribusi dari orang yang berbisnis. Ya, contohnya misalkan gitu ya, Pak Abi bisnis, Ibu Yolanda misalkan contohnya ibu rumah tangga, bisa nggak Pak Abi misalkan berkontribusi dengan Bu Yola dengan cara dia kirim makanan, itu kan uangnya dapat dari bisnis. Tapi kalau dia mereject orang yang berbisnis ataupun dia mereject bisnis, dia mereject orang-orang yang melakukan bisnis. I see. Oke, benar. Menarik nih. Ya. Coach, mau tanya Coach. Yes. Jadi pada saat Coach Wena menawarkan kelas Business and Money, itu saya choose pilih kelas itu dari dalam diri saya, pilih kelas itu. Tapi kadang juga ada muncul perasaan heavy. Mungkin ini juga dialami juga teman-teman yang lain juga, kayak tadi saya kan nggak punya bisnis, saya kan background saya guru, background saya karyawan gitu. Nah, gimana sih sebenarnya kalau kita choose pilih kelas itu, tapi masih ada perasaan ragu-ragu atau perasaan heavy dalam diri kita, Coach? Oke, Pak Abi, pertanyaannya adalah selalu, does this belong to? Iya, milik siapa ya? Ya, milik siapa? Karena begitu kita bicara tentang bisnis itu, seberapa banyak kita masuk dalam dunia atau universe orang-orang di sekitar kita yang dia memiliki point of view yang sangat berat sekali terhadap bisnis. Seberapa banyak orang di sekitar kita yang saat ini lagi berat dalam menjalankan bisnis. Kita sangat aware. Iya. Banyak sekali, Coach. Banyak sekali. Kita sangat aware. Yang Pak Abi alamin, saya udah alamin. Saya udah berkali-kali ngalamin. Setiap kali saya memilih kelas, saya aware terhadap energi orang di sekitar itu. Iya. Ya, apalagi ini dua komponen. Money aja udah berat, gitu ya. Dan ditambah dengan bisnis. Tadi yang pop up ada lagi, bisnis, money, dan relasi. Ya. Relationship orang, relationship kan berarti kita koneksi dengan banyak orang juga di situ ternyata. Yes. Ketika kita berbisnis, sekarang kita di dalam kelas ini bagaimana kita dengan diri kita dan relasi dengan diri kita sendiri. Apa yang kita mau create, apa yang kita mau ciptakan dalam kehidupan, gitu ya. Jadi seberapa banyak orang bilang dia tidak mampu. Ketika dia bilang dia tidak mampu, tanpa sadar, aduh saya nggak mampu nih bayar atau kelasnya mahal atau apapun itu. Bukan hanya kelas ya, apapun dalam kehidupan. Ketika dia bilang, saya nggak mampu, itu kita sudah mengatakan sama universe bahwa uang itu nggak pernah akan datang sama saya. Jadi dia menyuruh uang itu pergi dari dia. Jadi ketika dia bilang dia tidak mampu, dia sebenarnya tidak mengidamkan uang, dan dia lagi memberitahu pada universe untuk go away, saya nggak mampu. Jadi universe hanya memberikan apa yang dia pikirkan. Saya nggak mampu, ya udah. Dia lagi menyuruh uang itu pergi, gitu ya. Jadi ini memang materinya kita banyak home play, gitu kan? Ada banyak home play, bisnis, money, dan juga diri kita. Jadi ada 3 memang. Yang tadi Pak Abi bilang relasinya bukan ke orang, tapi ke diri kita dulu sendiri. Jadi kelas bisnis dan money itu awalnya saya berpikir hanya untuk orang yang bisnis, tapi begitu saya masuk, saya bilang, wow. Saya berharap kelas-kelas akses ini udah diberikan toolsnya ketika saya masih bayi kali ya.
Ya menarik karena saya sendiri merasakan dari kelas-kelas akses itu dari mulai money ya, terus dari mulai home of possibility itu di bisnis yang memang saya tahu ya, kan saya belum pernah ikut kelas bisnis yang masih terbatas saja, itu bisnis saya itu grow up coach ya. Itu aja ya. Ya, ada tambahan-tambahan seperti saya saat ini juga sesuatu yang luar biasa. Nah, itu yang bikin saya antusias, apalagi yang membuat saya hebat nih di kelas ini gitu ya. Jadi boleh saya teman-teman apalagi yang memang pebisnis entrepreneurship ya, apalagi itu, dan tidak tutup kemungkinan bagi pengusaha ya, ibu rumah tangga ya. Bagaimana Anda bisa hebat dan malah tadi mengundang beberapa hal tanda kutip bisnis ya, dengan arti yang lebih luas ya, tidak ada keterpisahan dalam kehidupan kita yang membuat kita lebih hebat lagi lebih kita ya, Mas ya. Yes, jadi kita clear tentang bisnis dan tentang uang gitu. Jadi kita benar-benar jelas tentang bisnis dan uang dan bagaimana bisnis dan uang itu bisa berkontribusi dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi energi itu, walaupun kita ibu rumah tangga, kita sudah berkontribusi loh terhadap keluarga kita. Oke. Ya. Ini masih perkenalan aja mulai tengah kan. Oke. Satu lagi dapat lagi ya. Ya. Gitu ya. Oke, Coach. Jadi ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi atau kita undang aja teman-teman ya kapan rencananya Coach? Di Jakarta dan di Jogja? Di Jogja ada dalam waktu singkat nanti akan di-share sama Pak Abi, dan di Jakarta juga nanti mungkin akan di-share sama Coach Dani sama Yola gitu ya. Okay. Ini adalah undangan untuk kita clear apa yang kita ingin ciptakan sebagai dalam kehidupan kita, petualangan dalam kehidupan. Jadi petualangan yang mengasihkan dalam kehidupan, jadi untuk siapapun, untuk umum, tidak ada persyaratan. Gitu ya, tidak ada persyaratannya, dan akan mendapatkan manual, ada komplain dan segala macam, dan semua point of view kita tentang bisnis ataupun tidak bisnis, bagaimana kita memiliki point of view tentang orang yang bisnis dan orang yang tidak bisnis, dan ini sebenarnya tentang kehidupan, apa yang kita bisa tambahkan dalam kehidupan kita. Jadi benar-benar bisa lebih mendapatkan clarity bagaimana kita berfungsi ketika menjalankan kehidupan. Gitu. Jadi udah nggak sabar nih. Enaknya udah menggebu-gebu nih, antusias nih. Ya, jadi Coach Dani bilang di Jakarta dong, di Jakarta ya, karena tanggal 5 Coach Dani masih di puncak, saya tahu. Iya, ya udah nanti ada waktu yang tepat ya bagi teman-teman semuanya. Nanti Coach Dani juga mengabarkan tentang itu ya. Jadi kelas ini intinya adalah bagaimana being kita menciptakan perbedaan dalam ketika kita menciptakan kehidupan kita, dan juga bisnis dan juga uang. This is adalah about the being-nya kita. Yes. Oke, sampai ketemu. Jadi teman-teman yang menonton sekarang ataupun yang nanti bisa kontak. Ini ada para tim-tim yang sangat luar biasa. Ada Coach Dani, ada Yola, gitu kan. Dan sekarang lagi berkembang juga di Jogja, ada Pak Abi, dan ada teman-teman juga yang lain. Oke? Dan juga mungkin ada Intan yang nanti akan men-sharingkan juga ikut dia untuk di Bali dan wilayah lain. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kak Svena. Bye. Bye.